Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1. Saya Muhammad Ali Imran, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Goa, di bawah bimbingan pengajar praktik Pak Rusdi dan Ibu Fasilitator Ibu Nuning Hidayah Sunan. Informasi dari video 1. Pada video pertama, berisikan informasi tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang mana sebelum menentukan strategi pembelajaran diferensiasi, kita harus memahami 3 aspek pemetaan kebutuhan murid sebagai dasar guru dalam melaksanakan praktik pembelajaran diferensiasi di kelas. 3 aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Tiga strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berdasarkan minat murid, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid, guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audiovisual. Yang kedua, diferensiasi proses. Murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri, apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan. Ada 6 cara melakukan diferensiasi, yaitu kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodir gaya belajar baik yang visual, audiovisual, auditorial, dan kinestetik, dan menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk meliputi memberikan tantangan atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Informasi dari video kedua. Dalam video ini berisikan informasi lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan membuat yang pertama, komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Dan yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Ada harapan bagi pertumbuhan. Memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda. Walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Dan yang terakhir, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas efektif. Gagasan baru yang saya dapatkan. Dalam diferensiasi proses, dapat dilihat dalam menentukan penilaian masing-masing murid berbeda.
sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pengaruh penting lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajar di kelas. Hal-hal yang mungkin sulit untuk diimplementasikan. Jujur saja, saya masih awam untuk pembelajaran berdiferensiasi dan masih begitu ragu akan pengimplementasian pembelajaran tersebut di sekolah saya. Menurut video yang saya saksikan tadi, menciptakan pembelajaran yang diferensiasi perlu kolaborasi baik dengan murid, bahkan dengan orang tua, serta kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Sedangkan di sekolah saya belum ada pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, serta kurangnya perhatian orang tua kepada pendidikan peserta didik. Pertanyaan: di sepanjang video, dalam hati saya bertanya-tanya, seperti apa bentuk perangkat pembelajaran baik RPP beserta rubrik penilaian pembelajaran diferensiasi? Kurikulum apa yang dipakai dalam pembelajaran berdiferensiasi? Serta mampukah sekolah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang notabene hanyalah sekolah kecil dan berada di daerah terpencil? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.